Halo semua, selamat datang kembali di channel Arah Cerita. Di sini saya mau melanjutkan cerita Donghua Soulland versi novelnya. Dikarenakan filmnya yang belum keluar, jadi maaf kalau video sama pengisi suara tidak sinkron. Sebelum masuk ke ceritanya, bantu subscribe, like, dan komennya. Terima kasih. Yuk, langsung ke ceritanya. Dengan dukungan puji-pujian, Qian Rensu memeriksa dirinya sendiri. Jika mereka membandingkan kekuatan mentransformasikan dan mengarahkan, dia mungkin tidak sama dengan Tang San. Jika dia sekuat dia, mungkin dia tidak akan menjadi lawannya. Itu juga hanya karena ini bahwa niat membunuh melintas di mata Qian Rensu. Jika pria seperti itu tidak bisa dikendalikan, maka bahkan jika dia adalah cacat terbesar di hatinya, dia masih harus membunuhnya. Kalau tidak, kalau dia menjadi dewa di masa depan, dia akan menjadi ancaman terbesar bagi kekaisaran roh dan bahkan mungkin menghancurkannya. Tepat pada saat ini setelah diledakkan lebih dari 1 kilometer, Tang San kembali seperti komet. Pada dasarnya tanpa memberi waktu pada dirinya untuk menyesuaikan diri, dia melompat mundur segera setelah dia bisa menghentikan momentum. 3 dari 9 cincin rohnya sudah hilang, tetapi sikapnya yang mengesankan masih meningkat tanpa henti. Api biru kemasan itu membungkusnya sepenuhnya dan merek Sagot Trident di dahinya berbunga cerah. Dia tampaknya telah memasuki kondisi mengamuk sepenuhnya. Qian Rensu telah melihat kondisi semacam ini sebelumnya ketika Tang San secara bersamaan menyerap cincin roh dari 3 kaisar N15 ton. Bukankah dia seperti ini? Saya ingin melihat berapa banyak serangan yang dapat Anda lakukan. Qian Rensu bertemu Tang San dan pada saat yang sama ketika cincin roh keempat Tang San hancur oleh ledakan gemuruh. Dia sekali lagi diledakkan kembali. Tapi kali ini dia tidak terbang kembali, tetapi malah dipukul langsung ke langit oleh Qian Rensu. Api emas yang sangat besar mengejarnya akan menelannya. Tepat pada saat ini, merek Sagot Trident di dahi Tang San tiba-tiba berubah menjadi sangat baik. Di udara, darah kemasan samar-samar menetes keluar dari 7 lubang seperti ular kecil, tetapi berada di udara. Dia masih keras menampar tubuhnya sendiri dengan kedua tangan, membuatnya menghadap ke atas dan menggunakan 8 laba-laba yang dilipat di blok belakangnya yang emas. Lidah korosi kekuatan roh yang kuat membuat cahaya biru kemasan Tang San redup sedikit. Tetapi pada saat berikutnya, ratusan cahaya keemasan melesat dari 8 laba-laba lens dengan paksa menerobos ke dalam kekuatan malaikat api emas. Pada saat yang sama ketika mereka dihancurkan oleh api emas, kekuatan roh yang dengan panik mereka menelan dari api kemasan mengalir ke Tang San, membuat cahaya kemasan di sekitarnya menguat kembali. Tang San meludahkan seteguk darah lagi. Di tengah menelan bunuh diri dari 8 laba lens, kekuatannya naik ke puncak lain. Tetapi rasa sakit seperti punggungnya hancur masih membuatnya berputar dan memutarbalikkan. Tapi seperti ini, besi Tang San tidak akan bergoyang sedikit pun. Membalik-balik dengan kepala ke bawah, dia merentangkan kedua tangannya di atas kepalanya dan jatuh dari langit seperti panah biru kemasan. Cincin roh kelimanya hancur secara eksplosif menyatu ke dalam api biru kemasannya saat dia bentrok dengan Qian Rensu yang mengejarnya. Dari awal pertempuran sampai sekarang, jika satu kalimat sederhana bisa menggambarkan pertempuran Tang San, maka Qian Rensu pasti akan mengatakan terlalu liar. Ya, sementara Tang San sangat menyadari kekuatannya di bawah Qian Rensu. Ia melancarkan serangan bunuh diri terhadapnya dengan semacam sikap seperti memuaskan dahaga dengan racun. Qian Rensu bahkan merasa bahwa jika dia menggunakan sedikit kekuatan malaikat dalam 2 serangan pertamanya, dia bisa benar-benar menghancurkan tubuh Tang San. Tapi setelah 4 bentrokan, Tang San masih hidup dan sehat dan bahkan melancarkan serangan kelima yang lebih parah. Serangan konstannya bahkan membuat Qian Rensu bingung. Dia percaya bahwa judul Dolua lainnya mungkin tidak dapat mencapai sejauh ini. Bentrokan kelima terjadi dengan Tang San menempatkan kedua telapak tangan bersama-sama untuk memenuhi kepalan tangan Qian Rensu yang meninggi. Kali ini cincin cahaya kemasan menyebar secara horizontal. Dalam 10 li semua pohon tinggi diratakan dalam tabrakan mereka dipotong lebih pendek. Gelombang energi yang sangat besar membuat udara seolah membeku. Kali ini bukan Tang San yang diledakkan kembali, melainkan Qian Rensu.
Tang San hanya bergetar sedikit di udara, bergoyang sesaat dan menjaga dirinya agar tidak meludahkan darah lagi. Tapi Qian Rensu jatuh dan ketika kakinya menyentuh tanah, mereka menenggelamkan lebih dari setengah chi ke dalamnya. Jelas, dia tidak sepenuhnya membubarkan kekuatan dalam serangan Tang San. Kekuatan serangan yang parah itu menyerang kekuatan malaikatnya dan meletus dalam ledakan yang tak tertandingi. Sampai-sampai kekuatan malaikat yang penuh dengan menelan dan membakar properti pada dasarnya tidak bisa menunjukkan efeknya. Lagi, Tang San menunda sebentar. Tetapi setelah api biru kemasannya dengan paksa menyebarkan cahaya kemasan di sekelilingnya, dia menyerang lagi seperti bintang jatuh yang mengejar bulan, langsung ke arah Qian Rensu yang mengepakkan 6 sayapnya untuk membebaskan tanah. Apakah kamu benar-benar berusaha mati? Qian Rensu berteriak dengan marah. Kekalahan berturut-turut sudah menyulut api amarah yang membakar di dalam hatinya. Menghadapi serangan ke-6 Tang San, dia menggenggam tangannya. Sosok malaikat besar muncul di belakangnya. Api kemasan yang mengerikan tiba-tiba berubah menjadi pedang malaikat raksasa. Ini bukan senjata surgawi itu, melainkan terbentuk sepenuhnya dari kekuatan roh Qian Rensu sendiri. Pedang raksasa sepanjang 100 meter itu hampir berwujud. Sword Doluo pernah menggunakan kemampuan yang sama. Tetapi serangan Sword Doluo seperti kunang-kunang dibandingkan dengan bulan jika dibandingkan dengan gelombang energi ledakan Rensu Qian. Ekspresi Tang San menjadi serius, tetapi keliaran di matanya tidak mundur sama sekali. Di sekelilingnya, cincin roh ke-6, ke-7 dan ke-8 tiba-tiba hancur serempak, berubah menjadi garis-garis cahaya biru kemasan yang mengalir yang membungkusnya sepenuhnya. Saat ini dia tampak transparan. Lonjakan tembakan Sagot Slide dari merek Sagot Trident di dahinya. Sosok besar yang sama-sama terbentuk di belakang Tang San, dan sosok itu adalah Sagot Trident. Sagot Trident Qian Rensu telah menusuk ke tanah sepertinya merasakan kehadiran ini. Bila Utama mengeluarkan dengung bersemangat, bahkan jika itu tidak bisa bergabung dalam pertempuran saat ini tampaknya masih menghibur Tang San. Kekuatan terkondensasi dari 3 cincin langsung meledak. Sagot Trident biru kemasan ilusi berselisih di udara dengan pedang malaikat yang sepertinya bisa memotong langit. Qian Rensu tidak bergerak, dengan penuh perhatian menonton tatapan liar Tang San. Dia mengerutkan kening dalam-dalam. Dia tiba-tiba merasa bahwa Tang San terus-menerus menarik kekuatan hidupnya sendiri. Bahkan dengan dukungan penuh dari semua rumput perak biru di hutan besar Stark Doa. Teknik yang tidak dikenal yang ia gunakan untuk menyerangnya kemungkinan besar membakar batu giok dan batu biasa bersama-sama. Tentu saja tidak mungkin baginya untuk membunuhnya. Mungkinkah taruhan yang dia ajukan hanya menjadi alasan? Dalih untuk mencegahnya menggunakan senjata suci. Qian Rensu menarik napas dalam-dalam. Tidak peduli apa, jika pria ini tidak bisa ditaklukkan, dia harus ditangani sebelum dia benar-benar dewasa. Pedang malaikat memancarkan api emas bergelombang, menyatu bersama dengan Qian Rensu itu menebas. Ledakan 2 senjata surgawi virtual bertabrakan di udara dan seluruh langit berubah warna untuk sesaat. Seperti matahari turun ke tanah. Warna kemasan berkilauan muncul di langit di atas hutan besar bintang Do. Adegan ini terlihat jelas bahkan 1000 li jauhnya. Itu... Bibido memandang ke arah Stout Do Great Forest dari keretanya menyaksikan keajaiban langit yang terbawa oleh emas. Dia benar-benar tercengang. Dengan kultivasinya dia bisa dengan jelas merasakan kehadiran di dalam tabrakan itu, tetapi tingkat kehadiran itu telah mencapai tingkat seperti itu. Guru apa itu? Kenapa begitu mengerikan? Wulina melihat cahaya kemasan itu, tetapi apa yang dia rasakan benar-benar berbeda dari Bibido. Perasaan yang sangat menakutkan muncul di hatinya. Napasnya terengah-engah, wajahnya yang menawan pucat pasi. Dengan cepat menundukkan kepalanya, dia tidak berani menatap cahaya kemasan itu lagi. Hanya menontonnya dari jarak 1000 li memberi orang perasaan seperti itu. Jelas betapa besar energi yang terkandung di dalamnya. Level dewa bagaimana mungkin level dewa yang lain? Imam besar, apa yang kamu lakukan? Bibidong tanpa sadar mengepalkan tinjunya dan menggigit bibirnya. Matanya meledak dengan cahaya yang sangat tegas. Usahanya yang bertahun-tahun benar-benar tidak bisa disia-siakan seperti ini. Nana, sampaikan perintahku, semua orang berakselerasi, kita kembali ke Spirit City secepat mungkin. Dia sudah memutuskan sendiri. Tidak peduli seberapa besar harga yang harus dikeluarkan, dia harus mencapai tingkat seperti itu sesegera mungkin. Dia akan mengubah dirinya menjadi orang terkuat di dunia.
tidak dewa terkuat. Kebanggaan Bibi Dong sama sekali tidak membiarkan siapapun ditempatkan di atasnya. Dia sudah memutuskan sendiri untuk tidak meluangkan usaha atau harga, bahkan jika dia masih harus meningkatkan kekuatannya. Tang San berbaring dengan tenang di tanah. Di depannya ada selebar 5 meter, dalam 5 meter, lebih dari 500 meter panjangnya. Dan parit ini terbentuk darinya mengenai tanah. Jika dia tidak selalu mengepalkan giginya, dia akan lama tidak sadarkan diri. Tubuhnya terasa sakit seperti dia terkoyak, setiap tulang merasa hancur. Yang lebih mengerikan adalah kekuatan malaikat yang dipenuhi dengan energi menelan telah menyerang tubuhnya dan baru saja melarutkan kekuatan rohnya. Untungnya energi cahaya, Saagon nyaris tidak dapat menghalanginya. Tetapi mengusir kekuatan malaikat ini masih sangat sulit. Qian Rensu secara alami tidak akan lebih buruk dari Tang San. Dia diam-diam berdiri di sebelah pohon tinggi. Kekuatan malaikat yang dia lepaskan menjaga dupa menusuk ke dalamnya, menjaga agar tidak hancur dalam serangan energi. Dari awal pertempuran setengah dari dupa ini sudah terbakar, tetapi bagi Qian Rensu sepertinya pertarungan sudah selesai. Meskipun Tang San terus-menerus membangkitkan potensinya dan bahkan menggunakan metode khusus untuk sementara meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa, dia masih kalah tanpa ketegangan ketika menghadapi dewa yang benar. Qian Rensu hanya bernapas sedikit cepat, wajahnya sedikit memerah. Tapi Tang San terbaring tak bergerak di tanah. Perasaan Angelic memberitahu Qian Rensu bahwa Tang San tidak mati. Meskipun lukanya parah itu tidak cukup untuk merenggut nyawanya. Kekuatan malaikatnya terus-menerus menggigit tubuhnya. Qian Rensu menjentikan abu dari dupa, tetapi tepat saat dia akan mengeluarkannya, suara Tang San yang agak serak mencapai dirinya. Taruhan kita masih belum berakhir, aku masih belum kalah. Qian Rensu tampak heran ke ujung parit, hanya untuk melihat Tang San menarik diri menggunakan kedua tangan dan pada saat yang sama memperlihatkan 2 kaki laba-laba emas yang menikam dengan keras ke tanah, mengangkat Tang San dari parit. Dengan kakinya diletakkan dengan kuat di tanah, pakaian Tang San compang-camping, wajahnya sepucat selembar kertas. Dia bergoyang dan jika bukan karena dukungan 8 Spider Lens, Qian Rensu, darah dia akan jatuh kapan saja. Cahaya biru kemasan yang sebelumnya terbakar sudah hilang dan bahkan roh Kaisar Perak Biru miliknya hilang. Dia bukan pasangannya dalam kondisi terbaiknya, jadi bagaimana mungkin dia berencana untuk terus melawannya seperti ini? Qian Rensu benar-benar tidak mengerti kemampuan apa yang masih bisa diandalkan Tang San. Menarik napas dalam-dalam, Tang San berjuang untuk mendorong keluar dadanya dan meluruskan punggungnya. Tangan kanannya mengeluarkan beberapa sosis dari Hundred Tracer Pouch menelannya. Sosis itu adalah 3 sosis pemulihan besar, 1 sosis merah muda yang dan 1 batas melebihi sosis hijau lumut. Ketiga jenis sosis ini jelas memiliki efek pemulihan dan peningkatan kondisi. Tapi sosis terakhir yang dikeluarkan Tang San memiliki efek paling aneh. Itu sosis yang benar-benar transparan, hampir seperti kristal ditutupi duri kristal. Itu tampak seperti ulat aneh. Melihat sosis ini, Tang San berhenti sebentar. Tepat saat dia hendak meletakkannya di mulutnya, wajahnya menunjukkan senyum aneh. Itu bukan senyum kepastian untuk pertempuran ini, tetapi lebih karena mengingat pemilik sosis dan sejarahnya. Sosis seperti ulat kristal ini adalah kemampuan roh ke-8 Oscar Crystal Caterpillar Saosage. Saat menggunakan kemampuan roh ke-8 ini, lantunan roh kasar Oscar adalah aku ayahmu memiliki ulat berbulu. Tang San masih ingat dengan jelas ekspresi tak berdaya Oscar pertama kali ia menggunakan kemampuan roh ini. Berharap ia bisa menemukan celah di tanah untuk bersembunyi. Cara dia terlihat benar-benar membuat orang tertawa. Memikirkan Oscar, memikirkan rekan-rekannya, rasa sakit yang dirasakan Tang San juga memudar. Dia tidak pernah harus bertarung sendirian, dia selalu membawa teman-temannya. Untuk teman dan kekasihnya, dia tidak bisa kalah di sini. Memakan sosis kristal Caterpillar. Sinar transparan kabur tampak melengkung di sekitar Tang San. Kulitnya tampak transparan, menyebabkan fluktuasi aneh. Perasaan surgawi Qian Rensu segera menemukan bahwa tubuh serius Tang San pulih dengan kecepatan yang menakjubkan. Luka-lukanya benar-benar hilang hanya dalam beberapa napas. Matanya yang kusam juga cerah lagi. Semua tulangnya mengeluarkan bunyi berderak dan dia pulih seolah-olah dia belum pernah bertarung. Ini. Mata Qian Rensu terbuka lebar, apa yang sebenarnya dia makan?
untuk segera pulih dari cedera dan mengembalikannya ke kondisi terbaiknya. Bahkan jika kekuatan rohnya tidak naik dengan cara yang sama, hanya efek pemulihannya yang mencengangkan. Efek Crystal Caterpillar Sosis mengembalikan semua cedera dengan cepat kecuali anggota badan yang terputus. Dapat memulihkan Anda selama 1 nafas tersisa. Sosis ini menghabiskan 50% kekuatan roh Oscar untuk dibuat dan ia hanya bisa membuatnya setiap 7 hari. Ini jelas menunjukkan betapa berharganya sosis itu. Apalagi tidak sembarang orang bisa menggunakan sosis ini. Ketika Oscar memproduksi sosis ulat kristal, jika dia melakukannya dengan normal, itu hanya bisa digunakan sendiri, secara substansial meningkatkan kemampuan bertahannya dalam pertempuran. Jika dia ingin menjadikannya bermanfaat bagi orang lain, maka dia harus menggunakan 3 tetes darah orang itu. Apalagi setelah membuatnya itu hanya akan berguna bagi pemilik darah itu. Ini memulihkan kekuatan fisik dan cedera. Hal ini praktis adalah kehidupan kedua bagi seorang guru roh, hanya saja itu tidak bisa memulihkan kekuatan roh. Itu hanya karena dia memiliki. Ini yang Tangsan berani mengambil cincin roh 3 makhluk roh kepala dan mengapa dia lebih suka mengandalkan kekuatannya sendiri untuk perlahan pulih setelah menyerap 3 cincin roh Kaisar 15 Stone End bukannya menggunakan sosis ulat kristal. Setelah menembus peringkat 80 dan mendapatkan sosis ulat kristal, posisi Oscar di Shrek Seven Devils telah tumbuh lebih penting. Setelah memperoleh kemampuan ini, ia segera menggunakan 49 hari untuk memberi setiap orang sosis, untuk mempersiapkan kemungkinan kebutuhan. Mengambil ini sekarang juga dianggap sebagai salah satu kartu truf terakhir Tangsan. Sosis ulat kristal tidak memiliki tanggal kadaluarsa. Dengan kata lain, selama tidak rusak, itu akan efektif kapan saja. Ini adalah manfaat dari kemampuan roh jenis makanan tingkat pertama. Jika bukan manufaktur yang terlalu melelahkan dan terlalu sulit, praktis akan menjadi kemampuan tingkat dewa. Tentu saja alasan sosis ulat kristal ini bisa memulihkan semua kekuatan fisik dan menyembuhkan semua luka masih karena satu alasan lagi. Saat itulah ketika memproduksi Oscar memakan Rich Goldfly dan efek sosis akan berlipat ganda. Efek sosis ulat kristal semula adalah menyembuhkan 50% cedera dan memulihkan kekuatan fisik 50%. Ini juga mewujudkan pentingnya Rich Goldfly. Menyaksikan kekuatan Tangsan tiba-tiba pulih seperti ini, Qian Ren Su masih tidak meluncurkan serangan. Dia hanya dengan dingin berkata, jadi bagaimana jika kekuatanmu pulih? Jika saya tidak salah, Blue Silver Emperor Anda tidak dapat digunakan lagi. Adegan dari cincin rohmu putus sebelumnya tidak seharusnya dipalsukan. Bahkan, jika saya tidak melihat semangat Anda benar-benar hancur, Anda seharusnya tidak dapat menggunakannya lagi untuk sementara waktu. Tangsan mengangguk dengan tenang. Itu benar, kamu sudah menonton dengan sangat hati-hati. Anda benar, Kaisar perak-perak saya tidak dapat digunakan setelah 8 cincin roh pertama pecah. Tapi, jangan lupa bahwa saya punya roh kembar. Selain Kaisar perak biru, saya juga punya 1 roh lagi. Hasil dari taruhan kami masih belum jelas, saya masih belum kalah. Qian Ren Su tersenyum baik. Saya ingin merasakan betapa kuatnya semangat sekte nomor 1 di dunia, Clear Sky Hammer yang pernah melukai ayah saya. Memutar kepalanya, dia melirik tongkat dupa itu. Saat ini lebih dari setengah dupa telah terbakar dan terus menyala. Tidak ada trik dengan dupa Tangsan keluarkan. Cahaya hitam mengalir keluar dari tangan kirinya. Itu bukan lagi cahaya biru kemasan yang menutupi Tangsan, melainkan agak gelap. Dalam kegelapan pekat itu tercampur dalam cahaya kemasan redup serta warna merah dipenuhi dengan keparahan. Clear Sky Hammer yang sangat besar muncul dalam genggaman Tangsan, entah dari mana. Dibandingkan dengan sebelumnya, Clear Sky Hammer telah banyak berubah dengan 8 cincin roh. Meskipun kepalanya masih tidak seukuran barel seperti Clear Sky Dolua Tang Hao. Itu hanya 1 ukuran lebih kecil dan itu juga ditutupi oleh garis-garis emas halus tidak seperti Clear Sky Hammer milik Tang Hao. Tangsan berbicara praktis pada saat yang sama dengan Qian Ren Su variasi. Memang selain variasi mereka tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Ketiga cincin roh ini semuanya berubah menjadi 100.000 tahun hanya memiliki 1 penjelasan. Karena Tangsan menyerap ketiga secara bersamaan dan juga karena beberapa metode khusus. Menyebabkan cincin roh ini mengalami variasi. Dalam proses memperoleh 10.000 tahun budidaya,
naik dari cincin roh 90.000 tahun ke tingkat 100.000 tahun. Adapun mengapa ini akan terjadi, Qian Rensu sama sekali tidak tahu, tetapi Tang San memiliki beberapa dugaan yang kabur. Saat menyerap cincin roh 13 semut kaisar saudara semut, Tang San menggunakan metode tabrakan frontal, tepatnya metode serangan palu Sumeru Agung, menggunakan agresi yang tak tertandingi dan kekuatan ledakan untuk memaksa musuh tunduk. Ini dengan sendirinya setara dengan menggunakan Great Sumeru Hammer untuk menempa 3 cincin roh. Sangat mungkin bahwa proses penempaan ini telah menyempurnakan 3 cincin roh sehingga menyebabkan evolusi. Tidak hanya membiarkan Tang San memiliki 3 cincin roh, tetapi juga membuat cincin roh naik ke dunia ratus ribu tahun. Ini adalah kejutan yang tak terduga bagi Tang San. Saat menyerap cincin roh 13 semut kaisar saudara semut, Tang San menggunakan metode tabrakan frontal, tepatnya metode serangan palu Sumeru Agung, menggunakan agresi yang tak tertandingi dan kekuatan ledakan untuk memaksa musuh tunduk. Ini dengan sendirinya setara dengan menggunakan Great Sumeru Hammer untuk menempa 3 cincin roh. Sangat mungkin bahwa proses penempaan ini telah menyempurnakan 3 cincin roh sehingga menyebabkan evolusi. Tidak hanya membiarkan Tang San memiliki 3 cincin roh, tetapi juga membuat cincin roh naik ke dunia ratus ribu tahun. Ini adalah kejutan yang tak terduga bagi Tang San. Kamu benar-benar diberkati oleh surga. Awalnya sudah yakin akan kemenangannya, ekspresi Qian Rensu menjadi serius lagi. Api kemasan melonjak dari dirinya yang baru. Dia bisa dengan jelas merasakan bagaimana Tang San saat ini di depannya bahkan lebih kuat dari Tang San menggunakan kaisar perak biru sebelumnya. Dia tidak memiliki 1 cincin roh, tetapi kekuatannya masih meningkat. Ini berbicara tentang perbedaan dalam roh. Blue Silver Emperor benar-benar adalah roh kualitas terbaik di antara jenis-jenis tanaman. Tapi jangan lupa bahwa Blue Silver Emperor adalah roh tipe Control dan Clear Sky Hammer. Tang San pegang adalah salah satu roh tipe serangan kekuatan terkuat dari era modern. Selain itu, meskipun Clear Sky Hammer memiliki cincin roh lebih sedikit daripada Blue Silver Emperor, itu hanya cincin roh 50.000 tahun dan itu juga memiliki cincin roh banyak ratus ribu tahun. Lebih lanjut menambahkan bahwa palu itu bertuliskan domain Asura dan itu bahkan semakin meningkatkan kekuatan Clear Sky Hammer. Ditambah Tang San menambahkan cincin roh untuk mengejar kekuatan murni. Sementara Clear Sky Hammer tidak memiliki 1 cincin roh. Level keseluruhannya tidak kurang dari kaisar perak-perak. Jangan lupa bahwa cincin rohnya berasal dari Raja Hutan kera raksasa Titan. Cahaya redup bersinar dari Tang San. Dia perlahan mengangkat Clear Sky Hammer menunjuk lurus ke Qian Rensu. Darah merah dan hitam murni langsung menyatu, berubah menjadi emas gelap yang aneh. Segera, warna emas gelap ini menyebar ke seluruh dan Clear Sky Hammer di tangannya tumbuh dalam sekejap. Kepala palu raksasa melebar 10 kali lipat. Batang itu juga tumbuh dari 3 meter sebelumnya menjadi 10 meter, berubah menjadi senjata raksasa yang tampak aneh. Warna kemasan yang menyelimuti Tang San juga menyebar ke semua 8 cincin roh. Masing-masing berubah warna yang sama, seperti ketika ia mulai menyerang dengan kaisar perak biru sebelumnya. Pada saat itu Tang San bertarung dengan tangan kosong, tetapi sekarang dia memegang senjata raksasa. Tanpa pertanyaan, Tang San dengan paksa mendorong kekuatannya ke tingkat dewa. Metodenya untuk menghadapi Qian Rensu berasal dari Great Sumeru Hammer. Juga keterampilan rahasia yang paling sombong dari palu Sumeru besar. Saat itu hanya karena Tang Hao berbicara tentang keterampilan rahasia ini sehingga Tang San sangat terkejut. Percaya ini adalah kemampuan yang pada dasarnya tidak mungkin digunakan. Keterampilan rahasia ini disebut detonasi dering. Setiap cincin roh bisa diledakkan sekali. Setelah meledakkan, kekuatan kemampuan roh akan sepenuhnya meledak. Langsung berubah menjadi kekuatan yang menyatu dengan serangan, menyebabkan kekuatan jauh melebihi level seseorang. Ketika meledakkan sebuah cincin, semakin tinggi kualitas cincin roh, semakin besar efeknya. Sama seperti bagaimana Tang San bisa mengalahkan Qian Rensu dengan detonasi cincin kelimanya. Itu karena cincin roh kelima kaisar perak biru berada di level 100.000 tahun. Pada akhirnya dia mengandalkan cincin roh ke-6. Ke-7 dan ke-8-nya untuk memblokir pedang suci-suci Qian Rensu dan ini juga karena 2 di antaranya adalah cincin roh 100.000 tahun. Ini adalah kemampuan habis-habisan palu Sumeru hebat. Setiap cincin roh meluncurkan 1 serangan dan setelah semua cincin roh diledakkan,
pengguna juga akan memasuki kondisi lemah. Selain itu, cincin peledak sangat berbahaya. Dengan satu putaran terkendali, tidak mampu mengendalikan kekuatan dari ledakan adalah mungkin untuk ditelan oleh energi. Ini juga alasan Great Sumeru Hammer hanya bisa dipraktikkan oleh Clear Sky. Dulu, setiap generasi di Clear Sky tanpa bakat yang kuat dan latar belakang yang dalam menggunakan keterampilan rahasia, ini tidak berbeda dengan bunuh diri. Tubuh Tang San jelas sangat tahan lama dan dengan tubuh setengah dewa, ia hampir tidak khawatir dengan serangan energi dari detonasi cincin. Itu sebabnya dia bisa dengan cepat menguasainya. Sebelumnya dia mengandalkan teknik ring detonation Great Sumeru Hammer menggunakannya pada roh Kaisar Perak Biru. Dengan menggunakan metode seperti itu secara alami tidak ada cara untuk melepaskan kemampuan roh dan itu bukan karena dia tidak ingin menggunakannya. Dan Qian Rensu kemudian dikendalikan. Meskipun Tang San terluka serius dalam serangan terakhir, dia juga berhasil ditahan selama setengah dari taruhan. Selain itu, menggunakan Clear Sky Hammer adalah kartu truf sejati Tang San. Bagaimanapun, ini adalah roh yang bisa sepenuhnya menampilkan kekuatan palu Sumeru hebat. Biaya peledakan cincin juga sangat besar. Setelah menggunakan detonasi cincin Great Sumeru Hammer sekali, semua cincin roh akan benar-benar hilang selama 3 hari. Hari penuh diperlukan sebelum cincin roh berangsur-angsur pulih. Dan setelah menggunakan ring detonation sekali itu tidak dapat digunakan lagi untuk setidaknya 36 hari. Kalau tidak ada risiko cincin roh benar-benar putus. Hari ini Tang San menghampiri Qian Rensu dan mengandalkan menggunakan teknik detonasi cincin ini untuk memperjuangkan kesempatan untuk pergi. Dia sudah dengan hati-hati membuat rencana sebelum menariknya. Dia termasuk karakter Qian Rensu dan semua yang dianggapnya penting. Dan selain Qian Rensu menolak untuk mengembalikan Sagot Trident kepadanya, sisanya berhasil. Bahkan proses pertarungan itu ada dalam rencananya. Bahkan dalam kondisi mengamuknya, Tang San sama sekali tidak akan kehilangan ketenangannya. Ini mungkin tempat dia berbeda dari ayahnya. Bahkan menggunakan Great Sumeru Hammer, dia tidak akan pernah bisa memadukan agresi ayahnya yang mendominasi dengan karakternya sendiri. Clear Sky Hammer tidak memiliki kemampuan Sagot Trident untuk hanya menimbang 1/1000 dari beratnya dengan pemiliknya. Tetapi itu masih bisa membiarkan pemiliknya hanya menanggung 1/10 dari beratnya. Setelah Tang San sekarang merilis Avatar Roh, Clear Sky Hammer sangat berat di tangannya. Dengan kepekaannya terhadap berat badan dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa Clear Sky Hammer sekarang memiliki berat lebih dari 10.000 jin. Jika itu hanya 1/10 dari beratnya, maka di Spirit Avatar, Clear Sky Hammer yang sangat besar hampir cukup berat untuk bersaing dengan Sagot Trident-nya. Sebenarnya ini tidak benar-benar berarti Clear Sky Hammer dapat dibandingkan dengan Sagot Trident. Tetapi sepenuhnya membuktikan bahwa semua penambahan cincin roh tipe kekuatan Tang San berhasil. Dan alasan paling penting Clear Sky Hammer bisa mencapai berat yang mengerikan masih menjadi manfaat dari 300.000 tahun cincin roh varian terakhir dari saudara 15, Throne and Emperor. Masing-masing saudara memiliki kekuatan melebihi 50.000 jin. Setelah variasi cincin roh, selain atribut kekuatan Tang San sendiri meningkat secara eksplosif, itu juga terkait dengan membuat kekuatan Clear Sky Hammer mencapai tingkat yang sangat menakjubkan. Cincin roh Avatar Roh ke-7 sebenarnya adalah salah satu dari 3 bersaudara. Dalam atribut kekuatan Tang San bisa yakin bahwa dia sudah melampaui pangkat 99 puncak Dolua Bo Saixi. Dalam kondisi di mana Bo Saixi tidak menggunakan kemampuan roh yang kuat, kekuatannya harus 100.000 tahun. Tapi Tang San bisa merasakan bahwa kekuatan yang bisa diproyeksikannya pasti bukan hanya 100.000 tahun. Tubuh setengah tingkat bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan jika palu raksasa 10.000 jin ini berat memegangnya sendirian, masih lancar, pada dasarnya tidak menyebabkan penundaan karena berat. Itu juga Clear Sky Hammer raksasa ini yang memberi Tang San kepercayaan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam menghadapi Qian Rensu. Memang dia benar-benar bukan lawan Qian Rensu. Tetapi ketika musuh tidak menggunakan senjata surgawi, setidaknya dia tidak akan bisa melakukan apapun selama dia menyerang dengan Clear Sky Hammer. Tentu saja berganti ke Clear Sky Hammer memberi Tang San kerugian juga. Itu adalah bahwa dia tidak bisa lagi mengandalkan kekuatan rumput perak biru di hutan besar Start Do.
Alasan dia bisa melakukannya sebelum itu adalah setelah percobaan Tangsan. Ketika menggunakan teknik palu sumeru besar itu akan menyebabkan semacam inspirasi khusus dengan roh kaisar perak biru dan dia bisa menyatu dengan rumput perak biru sekitarnya tanpa perlu untuk melepaskan domainnya dan ini menampilkan efek seperti Blue Reverse Domains All Run into the Sea. Setidaknya efek seperti ini tidak akan hilang saat melakukan Ring Explosions. Tapi sekarang dia menggunakan Clear Sky Hammer dan terlebih lagi dengan teknik Great Sumeru Hammer. Kehadiran yang muncul sepenuhnya dari Clear Sky Hammer. Bahkan jika Tangsan ingin membuka Blue Silver Domain juga, itu tidak mungkin. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di video selanjutnya, jangan lupa subscribe.